Assalamualaikum. Selamat datang di Risalah Hati Channel, tempat di mana kisah sederhana menjelma jadi pelajaran berharga. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentarmu di kolom komentar. Terima kasih, selamat menikmati kisahnya. Aku terpaksa nikah dengan juragan tua umur 50 tahun demi membalas dendam kepada mantan suami yang berselingkuh dengan Elsie. Namaku Rani. Aku lahir dari keluarga miskin, tumbuh di pinggir kampung yang sepi dan jauh dari hingar-bingar dunia. Hidupku sederhana, nyaris tak punya apa-apa kecuali mimpi dan keyakinan bahwa cinta bisa menyembuhkan segala luka. Dan keyakinan itulah yang membuatku bertahan dulu. Fajar adalah satu-satunya laki-laki yang pernah membuatku percaya bahwa hidupku pantas untuk diperjuangkan. Ia mencintaiku dengan ketulusan yang hangat, dan aku mencintainya lebih dari aku mencintai diriku sendiri. Kami menikah di usia muda, dengan resepsi seadanya dan mahar yang hanya cukup untuk membeli sepasang cincin tipis. Tapi kami bahagia, setidaknya dulu, saat dunia masih terasa penuh harapan. Kami hidup pas-pasan. Kadang nasi dan garam jadi menu satu-satunya. Tapi Fajar selalu menggenggam tanganku dan berkata, "Yang penting kita bareng, ya." Aku tersenyum waktu itu. Bodohnya, aku percaya. Namun hidup mulai berubah ketika kami mendambakan anak. Tahun demi tahun berlalu, dan tak ada kehidupan yang tumbuh di rahimku. Aku mulai cemas. Tapi Fajar selalu menenangkanku. Katanya belum rezeki. Aku masih menggantungkan harapan padanya, pada cinta kami. Sampai akhirnya, dokter mengatakan sesuatu yang memukul jantungku lebih keras dari apapun. "Maaf, Bu Rani, sepertinya Anda mengalami infertilitas. Kesempatannya sangat kecil." Aku pulang dengan langkah berat. Malam itu aku memeluk Fajar, berharap ia tetap menjadi sandaran. Tapi ia hanya diam. Pelukanku tak lagi dibalas. Matanya kosong, dingin. Sejak saat itu, ia berubah. Tak lagi mengusap rambutku saat aku tidur. Tak lagi pulang dengan senyum. Rumah kami yang kecil semakin sepi. Bukan karena tak ada suara, tapi karena tak ada hati di dalamnya. Awalnya aku mencoba menenangkan diri. Kupikir mungkin Fajar hanya butuh waktu. Tapi malam itu mengubah segalanya. Aku pulang dari warung lebih lambat karena hujan. Dan saat melewati kawasan kota, mataku menangkap sosok yang sangat familiar. Ia keluar dari sebuah bangunan bercahaya terang. Klub malam yang sering kudengar dari cerita orang. Tapi yang membuat nafasku tercekat adalah wanita muda di sampingnya. Pakaiannya minim, tubuhnya menempel di lengan Fajar, dan tawa mereka menusukku. Tanganku gemetar, langkahku goyah, dunia serasa berputar. Itu bukan Fajar, kan? Aku membatin, mencoba menyangkal. Tapi semakin kulihat, semakin jelas kenyataan itu. Fajar suamiku, lelaki yang dulu menangis saat menyuapkan bubur ke mulutku saat aku sakit, kini menggandeng wanita lain seolah aku tak pernah ada. Aku dengar dari orang-orang, wanita itu bernama Manda. Seorang Elsie, katanya, langganan lelaki kesepian. Dan kini, termasuk suamiku. Malam itu aku pulang dengan air mata yang tak bisa berhenti mengalir. Di bawah lampu kamar yang temaram, aku duduk sendiri, tanpa suara, tanpa harapan. Hatiku hancur dan aku tak tahu bagaimana caranya menyusun kepingannya kembali. Aku duduk di ruang tunggu rumah sakit, menatap kertas yang terasa seperti vonis. Tangan kiriku menggenggam erat lembar hasil pemeriksaan, sementara tangan kananku mencari hangatnya tangan Fajar, suamiku, tempatku berlindung selama ini. Tapi ia tak menggenggam balik. Ia duduk kaku di sebelahku, menatap lantai,
Seolah-olah ia ingin berada di mana saja, asal bukan di sini, bersamaku. Aku menelan ludah dengan susah payah. Suara detak jantungku terdengar jelas di telinga. Infertilitas, begitu kata dokter. Bukan kata yang asing, tapi rasanya tetap menusuk seperti sembilu. Aku sulit punya anak, dan itu kemungkinan besar permanen. Aku menggeser tubuhku sedikit, mendekat ke Fajar. Aku ingin berkata sesuatu, apapun, tapi lidahku keluh. Lalu, dengan suara serak, aku akhirnya bicara. Mas, kamu gak apa-apa? Fajar tak menjawab. Matanya masih tertuju ke lantai. Napasnya berat, tapi tidak terdengar emosi. Kosong. Aku tahu ini berat, tapi kita bisa cari jalan lain. Mas, masih bisa coba program, atau... Rani. Suaranya akhirnya terdengar. Pelan, tapi cukup membuatku diam. Iya, Mas. Ia mengangkat wajahnya. Tatapan itu bukan tatapan yang biasa. Dingin, ejem. Bukan milik laki-laki yang dulu mencium keningku setiap pagi. Kamu dengar sendiri, kan? Susah punya anak. Itu artinya harapan kita. Ia berhenti, menggertakkan gigi. Udah nggak ada. Aku merasa sesak. Mataku mulai panas. Mas, tapi kan kita nikah bukan cuma buat punya anak. Kita nikah karena saling cinta. Ia mendengus. Cinta? Ia menoleh penuh amarah yang tertahan. Kamu tahu nggak? Aku udah capek ditanya terus sama orang-orang. Kapan punya momongan? Kamu mandul, ya? Aku malu. Rani, malu jadi laki-laki yang gak bisa punya anak karena istrinya mandul. Air mataku jatuh. Aku mencoba menahannya, tapi tak bisa. Jadi, aku ini beban buat Mas? Tanyaku, nyaris berbisik. Ia tak menjawab, dan diamnya lebih menyakitkan dari 1000 kata. Perjalanan pulang seperti mimpi buruk. Tak ada obrolan, tak ada genggaman tangan, tak ada kehangatan. Kami hanya duduk berdampingan dalam mobil tua itu, seperti dua orang asing. Sesampainya di rumah, aku masuk kamar dan menatap bayanganku di cermin. Wajahku sembab, tapi yang paling terasa, kosong, hempah. Malam itu aku menunggu Fajar masuk kamar, tapi ia tidur di ruang tamu. Membuang wajahku, mengabaikanku, dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku merasa sendirian. Aku tak tahu apa yang lebih menyakitkan, kenyataan bahwa aku tak bisa punya anak, atau kenyataan bahwa Fajar sudah mulai melepaskanku sejak saat itu. Sejak hari itu, ada yang berubah. Rumah kecil kami yang dulu hangat kini terasa seperti rumah kosong tanpa penghuni. Dindingnya masih berdiri, atapnya masih menutupi kami dari hujan, tapi kehangatannya hilang. Terbawa pergi entah oleh angin malam atau oleh seseorang yang bukan aku. Fajar mulai sering pulang larut malam. Katanya, lembur, proyek besar, katanya. Aku mengangguk dan tersenyum kecil, mencoba percaya meski hatiku menolak. Tapi aku tahu, ada yang aneh. Ada yang berbeda dari cara dia memandangku, atau tepatnya, cara dia tak lagi memandangku sama sekali. Pakaian kerjanya masih rapi saat pulang, tapi wangi tubuhnya tak lagi familiar. Ada aroma parfum wanita yang asing, samar tapi cukup kuat menusuk hidung dan hatiku. Wangi yang tidak pernah aku pakai, wangi yang tidak pernah aku kenal. Dan setiap kali aku mencium aroma itu, dadaku terasa seperti diremas perlahan. Sakitnya halus, tapi nyata. Malam-malam kami tak lagi dipenuhi tawa atau cerita hari ini. Tak ada lagi pertanyaan, udah makan belum? Tak ada, capek nggak kerjaannya, Mas? Karena semua percakapan berubah jadi senyap yang menggantung di udara.
Aku pura-pura tak tahu, karena sebagian dari diriku masih ingin mempertahankan harapan. Mungkin ini hanya fase. Mungkin dia akan kembali seperti dulu. Tapi setiap malam dia pulang semakin larut. Harapan itu pelan-pelan mati. Aku pernah menunggunya semalaman di ruang makan, dengan lauk kesukaannya yang sudah dingin. Dan ketika ia akhirnya datang pukul 2 pagi, langkahnya limbung, matanya merah, dan senyumnya, "Bukan untukku. Mas baru pulang?" Tanyaku pelan. Dia hanya mengangguk, tanpa menatapku. "Capek? Mau tidur? Mau makan dulu?" "Nggak usah, Rin." Lalu ia masuk kamar dan menutup pintu, seolah aku tak ada. Aku berdiri di ambang dapur, menatap meja makan yang masih penuh. Satu piring nasi, semangkuk sop ayam yang sudah tak beruap, dan air mata yang akhirnya jatuh tanpa bisa kutahan. Aku bukan lagi istri, bukan lagi pasangan. Aku hanya bayangan di rumah ini. Tak ada pelukan, tak ada senyum, tak ada sayang. Yang ada hanya sunyi dan luka yang terus tumbuh, seperti benih yang disiram oleh kebohongan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku berani bertanya pada diri sendiri, masihkah dia mencintaiku? Atau, sudahkah dia mencintai orang lain? Malam itu, aku memberanikan diri. Ada suara kecil dalam hati yang mendorongku untuk berhenti pura-pura tidak tahu. Aku menunggu Fajar keluar rumah dengan alasan, lembur lagi. Ia tak tahu aku sudah hafal polanya. Jam pulang yang makin larut, dan wangi tubuhnya yang makin asing. Kali ini, aku memutuskan untuk mengikutinya. Dari kejauhan, aku mengikuti mobil tua kami dengan ojek online yang kupesan diam-diam. Jalanan malam kota begitu asing bagiku. Lampu-lampu temaram, gedung-gedung tinggi, dan kehidupan malam yang tak pernah aku sentuh selama ini. Mobil itu akhirnya berhenti di sebuah tempat yang membuat jantungku berdebar kencang. Klub malam. Masuk akal, bisikku getir. Lembur jenis apa yang dilakukan di sini, Fajar? Aku meminta abang ojek berhenti agak jauh. Dari balik kaca jendela mobil, aku mengintip, menunggu. Degup jantungku seperti genderang perang. Tubuhku gemetar, tapi mataku tak berkedip. Hingga akhirnya, pintu mobil terbuka. Dan disitulah dia. Fajar keluar dengan wajah yang berbeda. Lebih segar, lebih hidup. Seperti bukan pria yang menghindariku tiap malam. Tapi bukan itu yang menghantam jantungku. Di sampingnya, seorang wanita muda dengan tubuh tinggi semampai, gaun merah ketat, dan tawa centil yang menyesakkan dada. Lengan Fajar melingkar di pinggangnya. Wanita itu mencolek pipinya sambil tertawa kecil, lalu mencium pipi Fajar di depan umum. Seolah tak ada dosa, seolah aku tak pernah ada. Aku ingin berteriak, ingin berlari dan menampar wajah mereka. Tapi tubuhku beku, mataku membelalak, dadaku sesak, dan suara tercekat di tenggorokan. Itu, istriku dipanggil mandul. Dan sekarang, dia berjalan dengan wanita seperti itu. Wanita itu, aku tahu tipe seperti dia. Seorang Elsie, pelayan klub berwajah manis, tubuh glamor, tapi hidup dari menjual rayuan dan tubuh. Tapi entah kenapa, bukan hanya profesinya yang menyakitiku, melainkan betapa mudahnya Fajar jatuh dalam pelukannya. Nama dia Manda. Kudengar salah satu petugas parkir berkata ke temannya saat wanita itu lewat. Elsie paling laris malam ini. Banyak pejabat doyan dia. Manda. Nama yang bahkan terdengar manja di telinga. Tapi di hatiku, nama itu adalah luka baru yang belum sempat mengering. Aku berdiri mematung di seberang jalan. Mobil mereka melaju pergi, meninggalkan debu dan reruntuhan hatiku. Aku mencoba menahan tangis, tapi air mataku jatuh juga.
tanpa bisa dicegah. Panas, perih, di tengah malam yang hingar-bingar itu, aku, seorang istri, dikhianati dengan cara paling rendah. Di antara lampu-lampu neon dan musik keras, aku menjadi hantu yang menyaksikan cinta hidupnya dibunuh perlahan. Dan malam itu, aku bersumpah dalam diam, aku tak akan tinggal diam. Hari itu, langit terlihat mendung, seolah tahu apa yang akan terjadi. Aku baru saja selesai mencuci pakaian ketika Fajar pulang lebih awal, hal yang langka belakangan ini. Tapi wajahnya bukan membawa kehangatan, melainkan badai. Ia berdiri di ambang pintu dengan ekspresi dingin. Tatapannya tak seperti suami, lebih mirip algojo yang akan mengusir tahanan. "Kita perlu bicara," katanya datar. Aku mengangguk pelan. Jantungku mulai berdegup tak karuan. "Tentang apa, Mas?" Ia duduk di sofa tanpa mempersilakan aku. Seperti tamu yang tak diinginkan di rumah sendiri. "Aku nggak bisa terus kayak gini, Rin," ucapnya akhirnya. "Maksudnya, kamu tahu sendiri, kamu mandul. Kamu nggak bisa kasih aku anak. Dan, ya, jujur aja, kamu juga nggak bisa kasih aku apa yang aku butuhin sebagai laki-laki." Aku menahan napas. Kata-katanya menusuk. Ia mengatakannya seolah aku ini barang rusak. Seolah aku ini beban. Air mataku langsung menggenang. Tapi aku masih mencoba kuat. "Mas, dulu kita sepakat akan saling menguatkan. Apapun yang terjadi, kita janji di pelaminan." Fajar berdiri. Suaranya mulai meninggi. "Itu dulu, waktu aku belum tahu betapa frustrasinya hidup denganmu. Rani, setiap malam aku pulang, yang ada cuma air mata dan kesedihan. Aku butuh hidup, Rin. Aku butuh wanita yang bisa membuatku merasa hidup. Wanita seperti Manda?" tanyaku akhirnya. Lirih namun penuh luka. Dia terdiam sesaat. Lalu, alih-alih menyangkal, ia tertawa kecil, penuh sinisme. Setidaknya dia tahu caranya menyenangkan suaminya. "Aku ini istrimu, Fajar." Suaraku pecah. "Iya, dulu. Tapi sekarang kamu cuma beban." Itu kalimat terakhir yang benar-benar membunuhku dari dalam. Siangnya, ia memberiku satu koper kecil dan uang 200.000. Tak lebih. Tak ada permintaan maaf. Tak ada pelukan perpisahan. "Kamu bisa pergi ke rumah orang tuamu. Rumah ini bukan rumahmu lagi." Dengan tangan gemetar, aku mengepak sedikit baju dan kenangan. Tak ada yang bisa kubawa selain luka dan harga diriku yang tersisa. Aku menatap rumah yang pernah kuanggap surga. Kini ia menjadi penjara yang mengusir penghuninya. Saat aku menoleh terakhir kali, Fajar berdiri di depan pintu sambil merokok. Tak sedikit pun memandangku. Dan aku pun melangkah pergi. Di tengah gerimis sore itu, aku membawa koper kecil dan luka besar. Aku berdiri di depan kamar kos sempit berukuran 3x3. Dindingnya tipis, atapnya bocor, dan bau pengap selalu menyambut tiap aku pulang. Tapi hanya ini yang bisa kubayar dengan sisa uang yang Fajar lemparkan seperti sedekah. Setiap pagi aku bangun lebih awal, menyapu warung di ujung gang, membantu ibu kos mengupas bawang, kadang jadi kurir antar makanan. Apa saja kulakukan, asal halal, asal bisa bertahan. Makan, terkadang hanya nasi dan garam. Kadang mie instan yang kubagi 2 untuk 2 hari. Tapi bukan rasa lapar yang menyakitkan, melainkan bayang-bayang wajah Fajar dan Manda yang terus menari di pikiranku. Di malam yang sunyi, saat lampu redup dan angin masuk dari sela jendela tua, aku memeluk satu-satunya yang tersisa dalam hidupku, dendam. Aku tak menangis lagi. Air mata sudah kering, digantikan oleh bara yang tumbuh diam-diam di dalam dada. Suatu hari,
Aku akan kembali. Tapi bukan sebagai perempuan yang kau usir dari rumahmu. Aku akan kembali sebagai perempuan yang bahkan tak bisa kau jamah dengan tatapanmu. Kukira aku sudah habis. Tapi ternyata aku baru mulai dari awal. Dari titik nol, pagi itu aku mengenakan seragam lusuh berwarna krem, membawa troli pembersih melewati koridor panjang Hotel Bintang 5 tempatku bekerja. Kilauan marmer di lantai tak sepadan dengan hidupku yang kusut. Di balik dinding mewah itu, aku adalah bayangan, tak terlihat, tak dianggap. Hari itu aku terlalu lelah menyembunyikan air mata. Di lorong lantai 10, setelah membersihkan suite mewah seorang tamu, aku bersandar sejenak di balik dinding, dan air mataku jatuh. Pelan, diam-diam, tak ada suara, hanya sesak. Kamu gak seharusnya nangis di tempat seperti ini. Suara itu datang lembut dari ujung lorong. Aku cepat-cepat menghapus pipi. Seorang pria paruh baya berdiri di sana. Jubahnya rapi, wajahnya teduh, dan senyumnya seperti pelukan hangat di tengah dingin dunia. "Maaf, Pak." Gumamku gugup, menunduk. Aku pikir dia akan mengeluh atau marah karena melihat petugas kebersihan merusak pemandangan hotelnya. Tapi dia malah merogoh saku dan mengeluarkan selembar sapu tangan putih bersih. "Tangismu terlalu berharga untuk jatuh ke lantai." Ia menyodorkan sapu tangan itu. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Saya nggak apa-apa, Pak. Saya tahu kamu sedang membohongi dirimu sendiri. Tapi itu bukan urusanku," katanya pelan. Lalu ia menatap mataku, tajam namun tak menghakimi. "Kalau kamu ingin hidup yang lebih tenang, temui aku besok di restoran bawah, jam 8 pagi. Pakai baju bebas, tanpa seragam, dan jangan bawa sapu." Aku terdiam. Tak sempat menjawab. Ia sudah melangkah pergi, meninggalkan aroma kopi dan kayu manis yang entah kenapa terasa menyembuhkan. Malam itu, aku tak bisa tidur. Kata-katanya terus menggema. Hidup yang lebih tenang. Aku tak tahu siapa dia. Aku tak tahu maksud tawarannya. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan sesuatu yang telah lama hilang dari hatiku. Harapan restoran hotel pagi itu tidak seramai biasanya. Aku duduk di sudut ruangan, mengenakan blus putih sederhana dan celana kain pinjaman dari ibu kos. Tanganku gemetar saat meraih cangkir kopi. Jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Apa yang akan terjadi hari ini? Tak lama kemudian, sosok yang kutunggu muncul. Haji Reza, pria yang kemarin memberiku sapu tangan dan tawaran misterius. Ia mengenakan kemeja batik dengan aroma khas yang membuatku nyaman entah kenapa. "Kamu datang," ucapnya dengan senyum tipis. Aku mengangguk. Saya belum yakin ini ide bagus, Pak. "Rani." Ia menyebut namaku dengan lembut. "Aku tidak akan memaksa. Tapi aku lihat matamu waktu itu. Kamu perempuan yang sedang runtuh tapi belum menyerah. Itu langka." Aku terdiam. Mataku berkaca-kaca. Ada jeda panjang sebelum ia melanjutkan. "Istriku meninggal tahun lalu karena kanker. Kami menikah 20 tahun. Aku tak pernah menyangka akan kehilangan secepat itu. Sejak dia pergi, rumahku sepi. Hatiku kosong. Saya turut berduka," kataku pelan. "Aku tidak mencari pengganti dia. Tidak ada yang bisa menggantikan seseorang yang sudah mengisi setengah hidup kita. Tapi aku ingin ditemani. Bukan oleh gadis muda yang hanya mengejar hartaku, tapi oleh perempuan yang tahu rasanya kehilangan, tahu rasanya berjuang." Aku mengerutkan kening, bingung dengan arah pembicaraan ini. "Apa maksud Bapak?" Ia menatap mataku lurus-lurus. "Aku ingin kamu jadi istriku, Rani. Aku tidak minta cintamu sekarang.
Aku hanya ingin kamu mau hidup bersamaku. Kita bisa mulai dari saling menghargai, saling menguatkan. Aku tercekat, tidak menyangka. Saya rusak, Pak. Sudah dibuang. Tidak bisa punya anak. Saya bukan perempuan yang utuh lagi. Haji Reza tersenyum, menunduk pelan. Aku tidak mencari rahimmu, Rani. Aku mencari hatimu. Dan saat itu juga, aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang melihatku bukan sebagai beban, tapi sebagai manusia. Pernikahan kami berlangsung sederhana, tanpa pesta, tanpa undangan ramai. Aku memakai kebaya putih pinjaman, dan ia mengenakan peci kesayangannya. Di mata banyak orang, aku hanyalah perempuan biasa yang tiba-tiba menjadi istri pengusaha kaya. Tapi di balik senyum itu, aku tahu, aku kini memasuki dunia yang berbeda. Dunia para nyonya. Dunia yang dulu hanya bisa kulihat dari balik kaca restoran saat aku membersihkan meja. Dan meski cinta belum hadir sepenuhnya, aku tahu satu hal. Aku tidak lagi sendiri. Setiap pagi, aku bangun di kamar berukuran hampir 10 kali lebih besar dari kos lamaku. Dindingnya krem lembut, ranjangnya empuk seperti awan, dan di luar jendela, bukit hijau terhampar indah. Tapi meski aku tidur di kasur mahal, bayangan masa lalu tetap menari di pelupuk mata. Pelan-pelan, aku menjalani transformasi. Rani, cara jalanmu harus lebih lembut. Pinggul jangan terlalu kaku, ujar Bu Siska, tutor pribadi yang didatangkan Haji Reza khusus untukku. Aku menurut. Aku belajar lagi. Cara berbicara, cara tersenyum, cara menatap. Semuanya diajarkan seperti seni halus. Kalau kamu bertemu pejabat atau istri pejabat, usahakan jaga kontak mata, tapi jangan terlalu tajam. Kesan pertama itu segalanya. Katanya lagi sambil membetulkan posisi tanganku yang sedang memegang cangkir teh. Hari demi hari, aku bukan lagi Rani si mantan istri yang dibuang. Aku adalah Nyonya Rani Reza, istri dari pengusaha properti yang dikenal luas di kalangan elit. Aku menghadiri gala dinner, pengajian eksklusif, dan acara sosial bersama istri-istri pejabat dan pemilik perusahaan. Mereka semua memuji sikapku. Nyonya Reza, istri barunya sangat elegannya. Dari mana asalnya? Kelihatannya seperti orang penting dari Jawa Tengah. Aku hanya tersenyum. Tidak ada yang tahu. Aku dulunya hanya wanita yang pernah diusir dari rumah dengan 1 koper dan ribuan luka. Tak seorang pun tahu, malam-malamku dulu penuh air mata dan kelaparan. Tapi sekarang, aku berdiri di antara kristal lampu gantung, gaun malam berwarna anggur membalut tubuhku, dan perhiasan berkilau menggantung di leherku. Namun, di balik senyum yang kulukis rapi setiap acara, hatiku menyimpan bara. Karena saat semua orang sibuk mengagumiku, aku masih mengingat satu wajah, Fajar. Lelaki yang dulu bilang aku beban. Lelaki yang membuangku ke jalanan. Dan wanita bernama Manda, Elsie murahan yang menggantikan posisiku dengan tawa angkuhnya. Mereka mungkin pikir aku sudah mati. Tapi yang mereka tidak tahu, aku sedang bersiap kembali. Dan kali ini, aku tidak akan datang sebagai wanita yang hancur. Aku akan datang sebagai ratu yang mereka kira tak mungkin lahir dari debu. Hidupku kini tak lagi hanya sekadar bertahan. Aku telah memutuskan, waktunya untuk bergerak maju, bukan hanya untuk diriku, tetapi untuk memberikan pelajaran kepada mereka yang pernah meremahkan aku. Fajar dan Manda mungkin pikir aku telah hilang dari kehidupan mereka. Tapi aku tahu lebih banyak daripada yang mereka kira. Lewat jaringan bisnis Haji Reza, aku berhasil menemukan informasi tentang mereka. Fajar dan Manda, 2 sosok yang dulu menghancurkan hidupku, sekarang buka usaha kecil,
Toko parfum yang berlokasi di pusat perbelanjaan yang tak jauh dari tempat kami dulu tinggal. Mereka memamerkan kebersamaan mereka di media sosial. Foto-foto mesra dengan caption penuh cinta. Semua orang mengira mereka adalah pasangan ideal yang tak terpisahkan. Aku menatap layar ponselku. Foto terakhir mereka yang berdua di depan toko parfum mereka. Fajar tersenyum lebar, memegang kotak parfum, sementara Manda berdiri di sampingnya, mengenakan gaun minim dengan senyum menggoda. Tidak ada yang tahu di balik senyuman mereka. Ada seorang wanita yang dipermalukan, yang dulu percaya pada cinta mereka. Aku menekan layar ponsel, meletakkannya dengan tenang di atas meja. Senyuman tipis mulai mengembang di bibirku. Waktuku hampir tiba, gumamku dalam hati. Aku bukan lagi perempuan yang mereka anggap lemah. Aku bukan lagi Rani yang dulu menghapus air mata dengan kesepian. Sekarang, aku adalah wanita yang memegang kendali, siap menghadapi mereka dengan cara yang mereka takkan pernah duga. Kepala terasa ringan. Jantungku berdetak tenang meskipun ada api yang berkobar di dalam. Aku memutuskan untuk mendekati mereka, bukan dengan amarah, tetapi dengan cara yang paling sempurna, menanti waktu yang tepat untuk melangkah. Mereka yang dulu menghancurkan hidupku akan tahu siapa yang sebenarnya telah mereka perlakukan dengan salah. Hari demi hari, aku mengamati mereka dari kejauhan, memastikan langkahku selalu lebih cepat dan lebih bijaksana. Toko parfum mereka semakin ramai. Mereka semakin menunjukkan kemesraan di media sosial. Manda memposting foto dirinya memakai gaun mewah, dengan Fajar di sisinya, menggenggam tangan seperti pasangan bahagia yang tak terpisahkan. Namun aku tahu, dunia mereka rapuh. Segalanya hanya ilusi. Aku duduk di depan cermin, menatap diriku yang kini lebih anggun, lebih tenang. Aku sudah siap, kataku pada diri sendiri. Aku akan membalas mereka. Tapi bukan dengan cara yang mereka pikirkan. Pesta yang akan diadakan untuk Haji Reza tak akan seperti pesta biasa. Tidak hanya karena Haji Reza adalah pengusaha sukses, tetapi karena acara ini akan menjadi momen yang paling dinantikan, terutama oleh mereka yang tidak tahu apa yang sedang aku persiapkan. Hari ini, aku mengirimkan 2 undangan yang berbeda dari yang lainnya. Untuk Fajar dan Manda, atas nama istri Haji Reza. Aku menulis dengan tangan yang tenang, meskipun dalam hatiku ada badai yang siap meledak. Aku tahu, mereka tidak akan bisa menebak apa yang akan terjadi. Undangan itu akan sampai pada mereka dalam waktu singkat. Dan saat itu, dunia mereka akan berubah. Acara ulang tahun Haji Reza akan dihadiri oleh tamu-tamu penting, pejabat, konglomerat, dan para sosialita. Semua akan mengenakan pakaian formal dan membawa senyum politis. Namun, 2 orang yang aku undang, Fajar dan Manda, akan menjadi bagian dari pesta ini. Tanpa mereka tahu, mereka akan menjadi bintang utama dalam drama yang sudah kususun dengan sempurna. Aku tersenyum tipis, membayangkan ekspresi mereka saat menerima undangan. Pesta yang tidak mereka duga. Momen yang tidak akan mereka lupakan. Sore hari, aku duduk di ruang makan, menatap undangan yang sudah disegel rapi. Haji Reza masuk, melihatku dari pintu. "Sudah siap?" tanyanya. Suara tenang namun penuh perhatian. Aku mengangguk, menghadapnya dengan senyum yang terkendali. Semua sudah siap. Pesta ulang tahun akan menjadi sukses. Dan 2 orang yang aku harap hadir, sudah dikirim undangannya. Haji Reza menatapku, dengan sedikit kebingungan di wajahnya. "Mereka?" katanya pelan. Aku hanya tersenyum, tetap tenang. "Ya, Fajar dan Manda." Haji Reza mengangguk pelan, meskipun matanya menunjukkan ketertarikan. "Kau ingin mereka hadir di acara kita?" Aku menghela napas, menatapnya dalam-dalam. Aku ingin mereka tahu siapa aku sekarang.
Dan siapa aku yang dulu? Dia tidak bertanya lebih lanjut. Haji Reza tahu, aku tidak akan menjelaskan semuanya dengan kata-kata. Aku hanya membutuhkan waktuku untuk menunjukkan sesuatu yang lebih besar dari sekedar balas dendam. Aku ingin mereka merasakan apa yang aku rasakan dulu. Aku ingin mereka tahu bahwa wanita yang mereka hancurkan bukanlah yang mereka kira. Hari-hari berlalu. Aku menunggu dengan sabar. Dan akhirnya, pada malam yang ditunggu, pesta Haji Reza digelar. Semua tamu sudah hadir, mengenakan pakaian formal nan mewah. Lantai ballroom yang mengkilap dan lampu kristal yang mempesona menciptakan suasana yang elegan dan penuh kemewahan. Namun, saat itu juga, aku tahu, Fajar dan Manda akan datang. Mereka akan memasuki dunia yang tak pernah mereka bayangkan. Dan mereka tidak akan bisa keluar dengan mudah. Mereka sudah datang, ujar Haji Reza, menatapku dengan senyuman penuh arti. Aku mengangguk, menatap ke arah pintu utama ballroom. Fajar dan Manda baru saja masuk. Mereka mengenakan pakaian formal dengan anggun, berjalan beriringan, penuh percaya diri. Tapi ketika mata mereka bertemu denganku, ekspresi mereka berubah. Ada kebingungan, ada ketegangan, dan akhirnya, ada kesadaran yang mulai perlahan merayap. Rani. Fajar menyebut namaku dengan suara yang tertahan. Tak percaya. Aku hanya tersenyum, senyum yang berbeda dari dulu, senyum yang tidak mengandung kesedihan, tapi penuh dengan kepercayaan diri. Selamat datang, Fajar, Manda. Saat itu, aku tahu, malam ini adalah titik balik. Mereka sudah masuk ke dalam dunia yang aku ciptakan. Dunia di mana mereka tidak akan pernah bisa lagi mengontrol siapa aku. Aku berdiri di depan cermin besar, menatap refleksiku yang kini jauh berbeda dari yang dulu. Gaun merah darah yang kupakai membalut tubuhku dengan sempurna. Warna merah yang berani ini bukan hanya tentang kecantikan, tetapi juga tentang kekuatan, tentang pesan yang ingin kuberikan kepada dunia, bahwa aku bukan lagi perempuan yang lemah dan terluka. Riasanku tajam. Mata coklatku yang dulu selalu dipenuhi kesedihan kini berkilat dengan ketegasan. Lipstikku yang merah menyala, sewarna dengan gaunku, memberi kesan kuat dan penuh percaya diri. Aku tak lagi mengenakan senyuman yang hancur. Wajahku kini mencerminkan perempuan yang tahu apa yang dia inginkan, dan siap untuk mendapatkannya. Rani, kamu luar biasa, gumamku pelan pada diri sendiri. Aku merasa perubahan ini begitu nyata. Aku bukan lagi perempuan yang diam dan menahan perasaan. Aku bukan Rani yang dulu, yang menatap Fajar dengan cinta yang membutakan, yang selalu berharap meski hatinya dihancurkan. Aku sekarang adalah seorang wanita yang tahu kekuatan dirinya, yang tahu bahwa hidup ini lebih dari sekadar kesetiaan yang dihianati. Pesta malam ini bukan hanya tentang merayakan ulang tahun Haji Reza. Malam ini adalah milikku, milik Rani yang baru. Saat aku melangkah keluar dari ruang ganti, semua mata tertuju padaku. Haji Reza yang sudah lebih dulu ada di tengah kerumunan, menatapku dengan rasa bangga. Cantik sekali malam ini, katanya dengan senyuman tulus. Aku mengangguk ringan, membalas senyumannya. Namun, mataku tak bisa lepas dari dua sosok yang tengah berdiri di sudut ruangan. Fajar dan Manda. Mereka tak menyangka, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi malam ini. Fajar menatapku dengan kebingungan yang jelas terlihat. Mulutnya sedikit terbuka, seolah tak percaya apa yang dilihatnya. Manda di sampingnya, dengan gaun yang lebih sederhana namun tetap anggun, menatapku dengan ekspresi yang penuh curiga. Mungkin dia merasa heran mengapa aku bisa berada di sini, di tengah-tengah mereka. Aku berjalan dengan langkah pasti menuju mereka. Tidak ada keraguan di dalam diriku. Fajar yang dulu mencampakkanku, yang dulu membuatku merasa tak berharga,
kini berdiri di hadapanku dengan raut wajah yang penuh kebingungan. "Rani?" Fajar bertanya, suara penuh tanya. Namun ada getar ketakutan yang mulai muncul. Aku hanya tersenyum. Senyum yang tak lagi penuh kesedihan, tapi penuh dengan kekuatan yang baru kutemukan. "Kamu masih ingat aku?" Tanyaku dengan nada yang lebih lembut, namun tetap ada kekuatan di baliknya. Manda di samping Fajar terdiam, mencoba menganalisis situasi ini. Namun aku tahu, dia mulai merasakan ada sesuatu yang aneh dalam suasana ini. "Aku bukan lagi Rani yang bisa diperlakukan sembarangan. Aku mendengar kalian buka toko parfum sekarang," kataku sambil menatap Fajar dan sedikit melirik Manda. "Tentu saja aku tahu, kalian sangat bahagia." Fajar tertunduk, tidak bisa menjawab. Manda berusaha tersenyum, meskipun senyumnya terlihat terpaksa. "Kau tampaknya telah berubah banyak, Rani," Manda akhirnya berkata dengan nada yang sedikit meremehkan. Aku menatapnya dengan tajam, tidak ada ketakutan di dalam mataku. "Begitulah, Manda. Waktu memang bisa mengubah segalanya." Suasana mulai terasa berbeda. Tamu-tamu yang hadir di pesta mulai melirik ke arah kami. Percakapan perlahan mereda, seakan mereka tahu ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi di sini. Fajar dan Manda semakin tidak nyaman, dan aku bisa merasakannya. Aku menikmati momen itu, melihat mereka cemas, merasa terjebak dalam dunia yang tidak mereka kenal. Fajar mungkin berpikir bahwa aku akan tetap menjadi Rani yang dulu, yang selalu menunggu dan berharap. Namun, malam ini aku bukan lagi Rani yang mengenal rasa sakit dan kehilangan. Aku adalah Rani yang tahu apa yang pantas aku dapatkan di tengah-tengah pesta. Aku tidak perlu berkata banyak. Cukup dengan kehadiranku yang begitu mencolok, dan tatapanku yang penuh dengan makna. Setiap gerakan, setiap kata, semakin membuat Fajar dan Manda merasa terpojok. Aku bisa merasakan mereka mulai menyesali setiap keputusan yang mereka ambil. Dan aku hanya tersenyum. Karena malam ini adalah awal dari segalanya. Dunia mereka akan berubah, dan aku akan menjadi bagian dari perubahan itu. Pesta terus berjalan meriah. Namun aku tahu ada dua orang yang tak bisa menikmati malam ini seperti tamu lainnya. Fajar dan Manda akhirnya datang. Seperti yang kuduga, mereka datang dengan pakaian terbaik mereka, mengenakan jas dan gaun yang tampak mewah. Namun, ada yang berbeda kali ini. Kepercayaan diri mereka yang dulu terlihat jelas kini menguap begitu saja saat mereka melihatku berdiri di sisi Haji Reza. Saat mereka melangkah masuk ruang pesta, sorotan mata tamu-tamu lain seketika tertuju pada mereka. Fajar masih terlihat sama seperti yang kuingat, dengan wajah yang dulu selalu kuanggap penuh kasih sayang. Namun sekarang, wajahnya tampak pucat, matanya berbinar, namun cemas, seolah dia tahu ada sesuatu yang besar yang akan terjadi malam ini. Manda, yang sebelumnya terlihat percaya diri, sekarang tampak canggung. Matanya berkeliaran ke seluruh ruangan, lalu berhenti pada diriku. Wajahnya berubah, dan sekejap kemudian gelas di tangannya hampir terjatuh. Aku bisa merasakan ketegangan di udara. Mereka merasa terperangkap. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Aku, di sisi lain, tidak bisa menahan senyum kecil yang mengembang di bibirku. Aku menatap mereka tanpa rasa takut, tanpa penyesalan. Ini adalah permainan mereka, dan aku siap untuk memimpin. Rani. Fajar akhirnya berbisik, seolah tak percaya melihatku di sini. Kata-katanya terhenti, seakan semua yang ada di pikirannya menghilang dalam sekejap. Fajar, pria yang dulu sangat kucintai, kini tampak terperangkap dalam pandanganku. Aku memandangnya dengan mata yang tak lagi penuh kelembutan. Ini bukan lagi tentang cinta yang dulu kami bagi. Ini tentang keadilan.
tentang wanita yang bangkit setelah dihancurkan. Kamu terlihat sangat berbeda, Manda mencoba berkata. Suaranya sedikit bergetar, tapi aku tahu apa yang ia rasakan. Ketakutan, keheranan, kekhawatiran. Aku tidak langsung menjawabnya. Sebaliknya, aku hanya tersenyum dan menatap suamiku, Haji Reza, yang berdiri di sampingku. Haji Reza, ini Fajar, mantan suami saya, kataku sambil memandang Fajar dengan tatapan yang penuh makna. Haji Reza mengangguk dengan sopan, tapi jelas matanya menunjukkan rasa hormat yang berbeda. Dia tahu siapa Fajar, dan dia juga tahu, mungkin lebih dari siapapun, apa yang telah Fajar lakukan padaku. Salam kenal, Pak Fajar, ujar Haji Reza dengan nada tegas, namun sopan. Saya Haji Reza, suami dari Rani. Fajar terdiam, tidak bisa menjawab. Wajahnya semakin pucat, dan aku tahu dia merasa terpojok. Tak ada kata yang bisa ia ucapkan. Tidak ada penjelasan yang bisa menghapus kesalahannya. Tidak ada kata-kata yang bisa mengembalikan semua yang telah hilang. Fajar hanya berdiri di sana, memandang Haji Reza, lalu beralih padaku, dengan tatapan penuh penyesalan yang sekarang terlambat datang. Manda, yang sepertinya masih berusaha mengerti situasi ini, menatapku dengan pandangan yang tajam. Kamu sudah menikah lagi? Tanyanya. Suara seolah sedikit meremehkan, tapi ada kesan khawatir yang begitu jelas di balik nada suaranya. Aku tidak langsung menjawab. Sebaliknya, aku menatapnya dengan tajam, tidak menghindar dari tatapannya. Ya, kataku singkat, tapi penuh dengan kepastian. Saya sudah menikah dengan pria yang tahu bagaimana menghargai dan menghormati saya. Fajar menatapku, dan aku bisa melihat sedikit rasa takut yang kini muncul di matanya. Dia tahu, malam ini adalah malam yang akan mengubah segalanya. Keberadaanku di sini, di sisi Haji Reza, bukan hanya sebuah kebetulan. Aku bukan lagi perempuan yang dulu, yang merasa hancur dan tak berarti. Malam ini, aku adalah Rani yang telah bangkit, yang tidak akan pernah menjadi korban lagi. Kamu sudah membuangku, Fajar, dan malam ini, aku kembali lebih kuat, lebih baik, dan jauh lebih berharga daripada yang pernah kau ketahui. Di tengah pesta yang semakin ramai, aku tahu, mereka, Fajar dan Manda, merasakan beratnya ketegangan ini. Mereka tidak bisa bergerak bebas lagi. Setiap orang di ruangan ini tahu siapa mereka. Dan mereka tak bisa lagi bersembunyi dari kenyataan. Apa yang kamu harapkan, Fajar? Tanyaku, suaraku keras dan jelas, memecah kesunyian sejenak. Bahwa kamu bisa mengabaikan aku begitu saja, lalu hidup bahagia dengan perempuan yang tidak tahu apa-apa tentang apa yang telah kamu lakukan. Fajar tak bisa menjawab. Manda menundukkan kepala, dan suasana menjadi semakin tegang. Aku tak mengharapkan apa-apa, jawab Fajar akhirnya. Suaranya lemah. Hanya aku minta maaf, Rani. Eksa. Aku tersenyum tipis. Maaf tidak akan mengubah apapun, Fajar. Kata-kata itu menggantung di udara, berat dan penuh makna. Saat ini, tidak ada kata-kata yang bisa menebus semua yang telah terjadi. Tidak ada penyesalan yang cukup untuk membalikan waktu. Aku memalingkan wajah, tidak lagi ingin melihat Fajar yang terpuruk. Manda yang berdiri di sampingnya pun kini terdiam, menyadari bahwa tak ada yang bisa mengubah kenyataan ini. Malam ini bukan tentang mereka. Ini tentang aku, dan aku akan menunjukkan pada mereka siapa yang sebenarnya lebih berharga. Aku melangkah menuju panggung dengan percaya diri. Setiap langkah terasa begitu pasti, seolah dunia ini ada di telapak kakiku. Di bawah sorotan lampu yang begitu terang, aku bisa merasakan mata-mata tamu pesta tertuju padaku. Mereka semua terdiam. Aku tahu mereka bertanya-tanya,
Siapa perempuan ini? Mengapa dia begitu berbeda? Mengapa dia begitu kuat? Fajar dan Manda, yang berdiri di tengah kerumunan, mencoba menghindari tatapanku. Fajar terlihat gelisah, sementara Manda menatap ke lantai, berusaha menghindari perhatian lebih lanjut. Tapi aku tahu, malam ini bukan tentang mereka. Ini tentang aku. Tentang kisahku yang selama ini terpendam, yang kini akan dibuka untuk semua orang. Aku mengambil mikrofon yang disediakan di atas panggung, lalu berdiri tegak. Setiap mata kini tertuju padaku, dan aku bisa merasakan detak jantungku yang tenang, meskipun ada segumpal emosi yang mengalir deras di dalam dada. Semua yang pernah terjadi, semua luka yang pernah menggores hatiku, semuanya mengalir dalam setiap kata yang akan kuucapkan. Aku menghirup napas dalam-dalam, lalu mulai berbicara. Dulu aku dibuang. Dibuang oleh orang yang paling kupercayai. Hanya karena aku dianggap mandul dan miskin. Aku dihina, dicampakan, dan disingkirkan dari kehidupan yang aku perjuangkan bersama seseorang yang aku cintai lebih dari hidupku sendiri. Aku berhenti sejenak, memberi waktu bagi kata-kataku untuk menyentuh hati mereka yang mendengarkan. Rasa sakit itu kembali hadir, tapi kini aku menghadapinya dengan keberanian yang tak pernah aku miliki sebelumnya. Tapi hari ini, aku melanjutkan, suara semakin mantap. Aku berdiri di sini, bukan sebagai perempuan yang hancur. Aku berdiri sebagai istri dari seorang pria yang lebih tahu apa arti seorang perempuan. Seorang pria yang menghargai, menghormati, dan mencintai aku dengan cara yang seharusnya. Dia bukan hanya suami, tapi juga pelindung dan sahabat. Dan aku di sini bukan hanya untuk menunjukkan bahwa aku bangkit. Aku di sini untuk menunjukkan bahwa setiap perempuan, seberapapun luka yang mereka alami, layak untuk dihargai dan dicintai dengan sepenuh hati. Tamu-tamu pesta yang hadir kini terdiam. Aku bisa melihat beberapa wajah terkejut, beberapa tampak mengangguk, bahkan ada yang mulai meneteskan air mata. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di masa laluku. Mereka tidak tahu betapa dalamnya rasa sakit yang aku rasakan. Tapi malam ini, mereka akan tahu. Semua orang akan tahu. Di sudut ruangan, Fajar berdiri dengan wajah pucat. Ia tak bisa mengalihkan pandangannya dariku. Ada penyesalan di matanya, tapi itu tak lagi bisa mengubah apapun. Waktu tidak bisa diputar kembali. Fajar, aku melanjutkan dengan suara yang lebih keras, lebih jelas. Kamu membuang aku karena aku tidak bisa memberikanmu anak. Kamu menghina aku hanya karena aku tidak sempurna di matamu. Tapi lihatlah aku sekarang. Aku berdiri di sini sebagai perempuan yang lebih kuat dari yang pernah kamu kenal. Aku berhenti sejenak, menatap Fajar dan Manda dengan tatapan tajam. Manda menghindari pandanganku, sementara Fajar masih terpaku, seolah tidak bisa berkata apa-apa. Aku bukan lagi Rani yang dulu. Aku bukan lagi perempuan yang kau anggap tidak berguna. Aku adalah perempuan yang lebih tahu harga dirinya, dan aku lebih bahagia sekarang daripada yang pernah kamu bayangkan. Aku menoleh ke Haji Reza yang berdiri di sampingku. Kami saling bertatap mata, dan senyum di wajahnya adalah segalanya. Dan aku berdiri di sini, dengan pria yang aku pilih, bukan karena uang atau status, tapi karena cinta yang sebenar-benarnya. Cinta yang memberi aku kekuatan untuk menjadi diriku sendiri. Seketika itu juga, sorakan bergema dari tamu-tamu yang hadir. Semua mata yang semula terfokus pada Fajar dan Manda kini beralih padaku. Aku bisa merasakan kekuatan itu, kekuatan yang muncul dari dalam diriku, yang kini tidak bisa dihentikan. Malam ini bukan hanya tentang pesta atau selebrasi, ini adalah pembuktian. Pembuktian bahwa seorang perempuan yang pernah terluka bisa bangkit lebih tinggi dari sebelumnya. Dan malam ini, aku mengakhiri kata-kataku dengan penuh keyakinan. Aku berdiri di sini,
bukan sebagai korban. Aku berdiri sebagai pemenang. Suasana semakin riuh. Beberapa tamu bertepuk tangan, dan aku tahu mereka mengerti. Mereka tahu ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang setiap perempuan yang pernah dihancurkan, yang pernah dipermalukan, dan yang akhirnya menemukan kembali kekuatan dalam dirinya. Malam ini, aku tidak hanya memenangkan pertempuran melawan masa lalu, aku memenangkan hidupku sendiri. Suasana di pesta berubah seketika. Sorotan kamera mengarah ke Fajar dan Manda, yang berdiri di tengah kerumunan dengan wajah pucat. Beberapa tamu mulai mengenali Fajar, dan bisik-bisik perlahan terdengar di antara mereka. Mulut mereka bergerak cepat, mencoba menggali informasi, tapi Fajar hanya bisa diam. Wajahnya memucat, seperti kehilangan arah. Manda, yang berdiri di sampingnya, berusaha tersenyum, tetapi senyumnya tampak dipaksakan. Bibirnya gemetar, dan matanya terus bergerak ke sana kemari, mencari jalan keluar. Tapi tidak ada yang bisa melarikan diri malam ini. Aku memandang mereka dari atas panggung, tak peduli dengan bisikan yang semakin keras. Apa yang mereka rasakan sekarang hanyalah secuil dari rasa sakit yang telah mereka berikan padaku. Tak ada rasa empati di dalam hatiku, hanya rasa puas yang terpendam. Mereka tidak bisa lari, kan? Haji Reza berdiri di sampingku, mengamati situasi dengan tenang. Semua yang mereka lakukan kini terungkap. Tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Aku mengangguk pelan. Malam ini, seluruh dunia akan melihat siapa mereka yang sebenarnya. Tidak ada lagi rahasia yang bisa mereka simpan. Tidak ada lagi senyuman palsu yang bisa mereka pakai. Semua akan tahu, dan aku akan menikmati setiap detiknya. Di antara keramaian, aku melihat beberapa wajah tamu yang kini mulai memperhatikan Fajar dan Manda dengan tatapan curiga. Ada yang saling berbisik, ada yang mengambil foto secara diam-diam. Mereka tidak tahu cerita penuh di balik kisah ini, tapi mereka cukup tahu untuk merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Fajar, seseorang di antara tamu mulai berbicara dengan suara keras. Kapan kamu mulai membuka toko parfum itu? Tahu-tahu sekarang sudah jadi pengusaha kecil. Fajar terdiam, wajahnya semakin memucat. Manda, yang berada di sampingnya, terlihat berusaha menenangkan dirinya, tapi ketegangan di wajahnya tak bisa disembunyikan. Semua orang di sekitar mereka kini tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka tak bisa lagi berpura-pura. Aku mendekati mereka perlahan. Langkahku penuh keyakinan. Fajar, aku memanggilnya dengan nada yang begitu santai. Apa kabar dengan bisnismu? Apakah kau sudah cukup bahagia dengan Manda di sisimu? Atau masih merasa kesepian tanpa aku? Fajar menatapku dengan mata yang dipenuhi penyesalan, tapi dia tak bisa menjawab. Manda hanya menundukkan kepalanya, enggan bertemu pandanganku. Aku ingin kalian tahu, aku melanjutkan dengan suara yang lebih keras, membuat semua orang di ruangan mendengar, bahwa malam ini bukan hanya tentang pesta atau ulang tahun. Ini tentang apa yang kalian buat padaku, dan apa yang aku lakukan setelahnya. Kalian pikir aku lemah? Kalian pikir aku akan diam begitu saja setelah kalian menghancurkan hidupku? Lihat aku sekarang. Fajar, lihat aku. Manda, aku lebih kuat dari sebelumnya. Semua mata kini tertuju pada kami. Fajar dan Manda semakin terpojok. Mereka tak bisa menghindar. Tak ada lagi alasan untuk melarikan diri. Sebelum mereka sempat merespon, suara kamera mulai berbunyi. Para wartawan mengarahkan lensanya lebih jauh, mengabadikan setiap detik ketegangan yang terjadi di ruangan itu. Ini bukan hanya tentang pesta ulang tahun lagi. Ini tentang mereka yang akhirnya melihat kebenaran yang selama ini tersembunyi. Aku membiarkan Fajar dan Manda tenggelam dalam keheningan mereka, sementara aku berdiri tegak, merasakan kemenangan kecil di hati.
Tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. Malam ini, kebenaran akhirnya terungkap. Dan aku merasa bebas. Aku berharap kalian menikmati malam ini. Aku menambahkan dengan senyum yang penuh kemenangan. Karena ini adalah malam yang tak akan pernah kalian lupakan. Aku melangkah mendekati mereka. Dan suasana di sekeliling tiba-tiba terasa semakin hening. Fajar dan Manda berdiri kaku di tengah kerumunan. Seolah tak tahu harus berbuat apa. Aku bisa melihat wajah Fajar yang memucat. Sementara Manda menarik tangannya dari lengan Fajar. Mungkin untuk mencoba menenangkan diri. Atau mungkin juga untuk menjauh dari tatapan tajamku. Aku berhenti tepat di depan mereka. Memandang Fajar yang tak bisa lagi menatapku langsung. Rasanya seperti ada api yang membara di dadaku. Tapi aku tidak marah. Tidak lagi. Kini, yang ada hanyalah rasa puas yang sulit untuk disembunyikan. Mereka, yang dulu meremehkanku, kini ada di bawah telapak kakiku. Terima kasih ya, karena telah membuangku. Aku berkata dengan suara yang cukup keras untuk didengar semua orang. Kalau tidak, aku tak akan jadi sebesar ini. Aku bisa merasakan perubahan ekspresi di wajah Fajar. Ia menundukkan kepalanya, tak berani membalas kata-kataku. Aku tahu, dia pasti merasa seperti dirinya dihantam keras. Dulu, dia yang selalu menganggap aku lemah, yang selalu berpikir bahwa aku akan terus merendah dan menjadi perempuan yang tak berarti. Sekarang, aku berdiri di sini dengan segalanya, sesuatu yang tak pernah dia duga. Kamu tidak bisa begitu saja mengubah hidupmu, Rani. Fajar akhirnya membuka mulut, suara pelan dan penuh penyesalan. Tapi nada itu terlalu terlambat, dan aku hanya tertawa kecil mendengarnya. Oh, Fajar, aku berkata dengan tawa yang hampir terdengar menyakitkan. Kamu tidak paham, kan? Aku tidak perlu meminta izin pada siapapun untuk berubah. Dan aku pasti tak akan pernah meminta maaf untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Manda, yang sejak tadi diam, akhirnya mencoba menyela dengan suara gemetar. Kamu pikir kamu lebih baik dari kami sekarang? Tanyanya, mencoba mempertahankan kewarasannya, meski jelas ketakutan terlukis di wajahnya. Kamu merasa menang. Aku menatapnya dengan penuh penghinaan. Menang? Bukan soal menang atau kalah, Manda. Ini soal siapa yang akhirnya punya kendali. Fajar mencoba meraih tanganku, tetapi aku menghindar. Jangan coba mengendalikan aku lagi. Fajar, kamu tak lagi punya hak. Aku menatapnya satu kali lagi, membiarkan semua kemarahan dan kesedihan yang dulu menyelimuti hatiku lenyap begitu saja. Sekarang, hanya ada kebebasan dan kepuasan. Aku membalikkan badan, melangkah pergi dari mereka, meninggalkan dua jiwa yang kini hancur, tanpa bisa berbuat apa-apa. Di belakangku, suara bisikan tamu mulai kembali terdengar. Mereka membicarakan Fajar dan Manda, beberapa dengan nada mencemooh, beberapa dengan heran. Tapi aku tidak peduli. Ini bukan lagi tentang mereka. Ini adalah tentang diriku. Di luar sana, dunia bisa berbicara tentang siapa yang mereka anggap menang atau kalah. Tapi aku tahu, siapa yang benar-benar menang dalam kisah ini. Dan itu adalah aku. Seperti yang aku duga, karma datang begitu cepat. Dalam waktu seminggu, usaha kecil Fajar yang baru saja dia bangun runtuh. Salah investasi. Uang yang dia taruh dalam usaha itu menguap begitu saja. Dan pintu harapan yang dulu tampak lebar kini tertutup rapat di hadapannya. Toko parfum yang mereka banggakan, tempat di mana mereka memamerkan kemesraan dan kebanggaan mereka, tiba-tiba ditutup karena bangkrut. Namun, itu belum cukup. Manda, wanita yang dulu menganggap dirinya lebih baik dariku, meninggalkan Fajar tanpa peringatan. Katanya, dia tak bisa bertahan dengan seorang pria yang gagal. Manda yang dulu angkuh,
yang membicarakan kesuksesannya, kini memilih pergi begitu saja. Dia menemukan pria baru yang lebih sukses, lebih kaya, lebih sempurna, sesuatu yang mungkin sudah dia harapkan sejak awal. Fajar mulai menghubungiku. Pesan-pesan darinya terus masuk, satu persatu. Ada yang berisi permintaan maaf, ada yang berisi penyesalan, bahkan ada yang penuh dengan harapan akan kesempatan kedua. Dia mencoba mencari jalan untuk kembali ke dalam hidupku, berharap aku bisa memaafkannya, berharap aku bisa melupakan semua yang telah dia lakukan. Aku duduk di meja kerjaku, menatap ponsel yang bergetar dengan pesan-pesan darinya. Aku membaca satu persatu. Ada yang membuat hatiku bergetar, ada yang membuatku tertawa. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak merasa perlu memberi maaf. Tidak ada alasan lagi bagiku untuk peduli. Pesan pertama, Rani, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Aku hanya ingin memperbaiki semuanya. Bisnisku bangkrut, dan aku sendirian. Tolong, beri aku kesempatan. Aku menatap pesan itu untuk beberapa detik. Sejak kapan dia belajar tentang penyesalan? Sejak kapan dia merasa hidupnya hancur karena ketidakmampuannya? Pesan kedua, Rani, aku butuh kamu. Manda sudah pergi. Aku ingin kembali ke kamu. Aku janji aku akan berubah. Aku terkekeh kecil. Begitu mudahnya dia meminta maaf. Begitu mudahnya dia berharap kembali. Tapi aku tahu, Fajar tidak mengerti apa yang telah dia hancurkan. Dia hanya merasa kehilangan sesuatu yang mudah didapatkan. Aku membaca pesan-pesan itu sekali lagi. Kemudian tanpa ragu, aku menghapusnya satu persatu. Tanpa kata, tanpa balasan. Begitu mudah, begitu cepat. Semua yang dulu terjadi begitu sederhana untukku sekarang. Untuk menghapusnya dan melanjutkan hidupku. Karma itu datang secepat kilat. Pikirku sambil memandang layar kosong ponselku, yang kini bebas dari segala pesan yang mengganggu. Kehidupan terus berjalan. Aku telah jauh melangkah dari Fajar dan semua kenangan yang mengikat kami. Mungkin dia merasa dunia ini berputar lebih lambat bagi dirinya, tapi bagiku, waktu terus berjalan, dan aku sudah menyiapkan diriku untuk segala sesuatu yang lebih baik. Aku berdiri di depan cermin besar di kamar tidurku. Pencahayaan lembut memantulkan wajahku yang penuh dengan riasan halus. Namun mataku tetap tampak tajam, seolah mengandung segala perjalanan panjang yang telah kulalui. Di sana, di dalam mata itu, ada cerita tentang pengkhianatan, tentang perjuangan, dan tentang kebangkitan. Tapi malam ini, aku tidak menangis karena rasa sakit. Tidak lagi. Tidak ada lagi luka yang menggores hati seperti dulu. Tidak ada lagi rasa tertolak yang menggerogoti. Yang ada hanya ketenangan yang datang setelah badai. Aku menangis, tapi kali ini, air mataku adalah air mata kebebasan. Aku telah berdamai dengan diriku sendiri. Aku telah melepaskan segala beban yang menghimpit di dada. Semua rasa sakit, semua kekecewaan, dan semua pengkhianatan yang pernah aku terima dari Fajar, aku sudah melampauinya. Tidak ada lagi ruang bagi mereka di hatiku. Mereka telah pergi, dan aku yang memilih untuk tetap bertahan. Aku tidak butuh mereka, bisikku pada diriku sendiri. Meski suara itu terdengar lebih pasti dari sebelumnya. Aku melihat refleksiku, melihat diriku yang kini berbeda. Aku bukan lagi Rani yang dulu, perempuan lemah yang takut akan kehilangan. Kini, aku adalah perempuan yang kuat, yang tahu betul apa yang pantas dia dapatkan. Aku sudah menemukan diriku yang sejati, yang tidak lagi tergantung pada pengakuan atau cinta dari orang lain. Aku bebas. Aku menghapus air mata yang jatuh, menatap lagi wajahku di cermin. Bukan sekadar wanita yang terlihat cantik, tetapi wanita yang memiliki kekuatan luar biasa dalam dirinya,
Kekuatan yang tidak pernah aku sadari sebelumnya. Kekuatan yang datang dari luka, dari kesendirian, dan dari setiap langkah yang pernah kuambil. Aku tersenyum. Itu bukan senyuman yang penuh dengan kemarahan atau dendam, melainkan senyuman yang tulus. Senyuman kebebasan. Aku sudah cukup, aku berkata pelan. Aku cukup untuk diriku sendiri. Di luar sana, dunia tetap berputar. Mereka yang pernah meremehkan, yang pernah menghancurkan, mungkin tidak akan pernah tahu perubahan yang terjadi padaku. Tapi aku tak lagi peduli. Yang penting, aku sudah menemukan jalan hidupku sendiri. Dan itulah kebebasan yang sejati. Setelah semua yang aku alami, aku tahu bahwa aku tidak bisa hanya duduk diam. Aku tidak bisa hanya menyimpan semua pelajaran hidup ini untuk diriku sendiri. Aku ingin memberikan sesuatu yang lebih. Sesuatu yang bisa membantu perempuan-perempuan yang telah terjatuh, yang merasa tak ada tempat untuk berdiri lagi. Mereka yang, seperti aku dulu, merasa tertinggal dan terluka oleh dunia ini. Haji Reza, suamiku yang penuh pengertian, mendukung sepenuhnya ide ini. Ia tahu betul betapa dalam luka yang pernah aku rasakan, dan bagaimana aku berhasil bangkit darinya. Bersama, kami memutuskan untuk membangun sebuah yayasan yang akan membantu wanita-wanita korban pengkhianatan. Wanita-wanita yang hidupnya dihancurkan oleh orang-orang yang mereka cintai. Yayasan ini bukan hanya tentang memberikan bantuan materi, bukan hanya soal memberi mereka pekerjaan atau pendidikan. Ini lebih dari itu. Ini tentang mengembalikan harga diri mereka, memberikan mereka ruang untuk menyembuhkan diri dan memulai hidup baru. Kami ingin mereka tahu bahwa meskipun dunia terkadang terasa sangat kejam, mereka tetap berharga. Mereka tidak pernah terlalu kecil untuk memperjuangkan kebahagiaan mereka sendiri. Aku teringat saat pertama kali yayasan ini dibuka. Kami mengundang perempuan-perempuan yang kami bantu, memberi mereka kesempatan untuk berbicara, untuk menceritakan kisah hidup mereka, dan yang lebih penting lagi, untuk mendengar kisah-kisah mereka dihargai. Beberapa dari mereka menangis saat pertama kali datang, bukan karena rasa sakit, tapi karena mereka akhirnya merasa didengar. Mereka akhirnya tahu bahwa mereka tidak sendirian. Vina, kata salah seorang dari mereka, seorang wanita muda dengan wajah yang masih penuh kesedihan. Terima kasih telah mengajarkan kami untuk percaya lagi pada diri kami sendiri. Aku menatap wajahnya, dan rasanya seperti sebuah beban berat terangkat dari pundakku. Mungkin aku tidak bisa mengubah masa lalu mereka, tapi aku bisa membantu mereka untuk membangun masa depan yang lebih baik. Aku bisa memberi mereka satu hal yang sangat berharga, harapan. Bersama Haji Reza, kami meluncurkan program-program pendampingan, psikolog, pelatihan keterampilan, dan bahkan fasilitas hukum untuk mereka yang ingin menuntut keadilan. Semua itu bukan hanya untuk memberdayakan mereka secara finansial, tetapi untuk mengembalikan mereka pada posisi yang mereka pikir sudah hilang selamanya. Posisi sebagai perempuan yang berharga. Pada malam peluncuran yayasan, aku berdiri di depan banyak wajah yang penuh harapan, dan aku merasa sesuatu yang dalam, bukan kebanggaan semata, tapi kebahagiaan yang sejati. Aku tahu, inilah yang seharusnya aku lakukan. Inilah warisan yang ingin aku tinggalkan untuk perempuan-perempuan terluka, bahwa mereka tidak pernah kalah, dan mereka tidak pernah sendirian. Kudengar tentang Fajar dari beberapa orang yang masih mengenalnya. Rumah kontrakan kecil, pekerjaan serabutan yang tak menentu, kehidupan yang jauh berbeda dengan saat kami bersama. Dia yang dulu selalu tampak begitu percaya diri, kini hidup dalam bayang-bayang kesalahan-kesalahan masa lalu. Tidak ada lagi kesenangan yang memanjakan. Tidak ada lagi rasa nyaman yang pernah ia nikmati saat bersama dengan aku yang dulu. Manda, di sisi lain, menikah dengan pria kaya lain. Tidak lagi dengan Fajar yang dulu, yang sekarang mungkin hanya bisa mengenang masa-masa indah yang telah hilang begitu saja.
Ada yang mengatakan bahwa Manda tak benar-benar bahagia, tapi aku tidak peduli. Semua itu bukan lagi urusanku. Aku tidak merasa puas mendengar semua ini. Tidak ada tawa yang keluar dari bibirku. Tidak ada kepuasan yang mengalir dalam darahku. Aku hanya diam, dan yang kurasakan lebih dari segalanya adalah kelegaan. Kelegaan karena aku telah menutup buku masa laluku yang penuh dengan luka dan penyesalan. Buku yang dulu penuh dengan harapan yang pupus, kini tinggal kenangan yang tak lagi relevan. Aku sadar bahwa meski mereka mengalami jatuh, itu bukanlah sesuatu yang harus aku rayakan. Aku sudah lebih dari cukup untuk diri aku sendiri. Apa yang mereka jalani adalah konsekuensi dari pilihan-pilihan yang mereka buat. Aku tidak perlu lagi mengikat diriku pada masa lalu. Hidupku sudah berbeda, dan aku memilih untuk berjalan ke depan, bukan berputar-putar di tempat yang sama. Fajar dan Manda sudah menjadi bagian dari sejarah yang sudah lama kutinggalkan. Mereka adalah pelajaran berharga yang mengajari aku tentang kekuatan untuk bangkit, dan tentang arti dari sebuah kebebasan. Dan aku tidak akan membiarkan sejarah itu menguasai hidupku lagi. Aku menutup buku yang terbuka di meja. Di halaman-halaman itu, aku melihat kisah tentang cinta yang hancur dan pengkhianatan yang pernah membunuh diriku. Tapi juga, aku melihat kisah tentang kebangkitan dan tentang perempuan yang memilih untuk hidup dengan cara yang baru. Aku sudah bebas, gumamku dalam hati, menatap keluar jendela, menuju masa depan yang belum pasti, tapi penuh harapan. Fajar yang kini sendirian, itu bukan masalahku lagi. Dan aku, yang kini berdiri tegak dengan hati yang utuh, tahu bahwa aku sudah cukup menemukan kedamaian. Hari itu, aku berdiri di depan ribuan pasang mata yang penuh harapan. Aku bukan lagi Rani yang dulu, perempuan yang merasa kecil dan terluka. Aku adalah perempuan yang telah menemukan kekuatannya, yang tahu betul apa artinya harga diri. Aku bukan hanya istri seorang pria kaya. Aku adalah seseorang yang telah melalui perjalanan panjang untuk akhirnya menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Aku mengenakan gaun putih yang anggun, dengan sedikit kilauan yang memantulkan cahaya. Di atas panggung, aku merasa lebih dari sekadar wanita biasa. Aku adalah bukti hidup bahwa takdir bisa berubah, bahwa luka bisa disembuhkan, dan bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, bukan dari apa yang dimiliki di luar. Aku menghadap ke audiens yang penuh dengan orang-orang sukses, orang-orang yang terhormat, namun hatiku tetap tenang. Di tengah gemerlap dunia ini, aku tahu betul bahwa tidak ada yang lebih penting dari kedamaian dalam hati. Tidak ada lagi kebohongan atau pengkhianatan yang bisa menguasai pikiranku. Semua itu sudah menjadi bagian dari masa lalu yang sudah lama kutinggalkan. Ketika mikrofon di tanganku menyentuh bibirku, aku berbicara dengan suara yang penuh keyakinan, sebuah keyakinan yang datang dari pengalaman dan perjuangan hidupku. Jangan takut dibuang. Kadang Tuhan sedang menyingkirkanmu dari racun, untuk menyambut takdirmu yang lebih megah. Kata-kataku bergema di ruangan itu. Aku bisa melihat mata-mata yang penuh perhatian, banyak yang terdiam sejenak, menyerap setiap kata yang kututurkan. Aku tahu bahwa kalimat itu bukan hanya untuk mereka yang mendengarkanku, tetapi juga untuk diriku sendiri. Itu adalah pesan yang mengingatkan aku akan perjalanan panjang yang telah aku tempuh, dan betapa jauh aku telah melangkah dari hari-hari gelap yang dulu menghancurkan hidupku. Di balik senyumku, aku bisa merasakan Haji Reza yang berdiri di sisi panggung, memberi dukungan dengan tatapan penuh kebanggaan. Kehadirannya selalu menjadi penopang dalam hidupku, namun kini aku tahu bahwa kebahagiaan dan kekuatan yang aku rasakan adalah hasil dari perjuanganku sendiri. Kami tidak hanya pasangan hidup, tetapi juga mitra dalam banyak hal, terutama dalam menjalani hidup dengan integritas dan cinta. Aku tidak lagi merasa takut akan kehilangan. Aku tahu, jika takdir membawa kita ke jalan yang penuh dengan rintangan,
Itu hanya untuk menguatkan kita, bukan untuk menjatuhkan. Aku berdiri di sana, sebagai perempuan yang telah menemukan tempatnya di dunia ini, tidak karena status, tetapi karena keberanian untuk menghadapi hidup dengan cara yang baru. Ketika acara berakhir, aku meninggalkan panggung dengan langkah ringan, bukan karena aku sedang menunggu pujian atau sorakan, tetapi karena aku sudah merasa utuh. Aku sudah menemukan kedamaian dalam hatiku, dan itu adalah hadiah terbaik yang bisa aku berikan pada diriku sendiri. Tak ada lagi ruang untuk pengkhianatan atau rasa sakit. Yang ada hanya kebahagiaan yang datang dari dalam diri, dan cinta yang aku terima dari orang-orang yang benar-benar peduli padaku, terutama suamiku, Haji Reza, yang telah mengajarkanku arti sejati dari mencintai dan dihargai.